بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بوطن مسلمونيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من أهلنا شقيا ولا محروما، اللهم أمين. ما زلنا مع تفسير سورة البروج والآية بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الميك شديد، الميك شديد، خذ هذا أحسن. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama Syekh memberikan kata sambutannya kepada kita semua. Syekh mendoakan semoga majelis kita ini jadi majelis yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada hari ini kita masih berada di surat Al-Buruj ayat 12. الله سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد، يعني إن أخذ الله للظالمين وإهلاكهم قوي. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim itu adalah sangat keras. Wallahu subhanahu wa ta'ala yumhilu lidh-dhalim. Allah Subhanahu wa taala selalu membiarkan orang-orang zalim wa yu'tihi al-fursata, dan memberikan kepada mereka peluang atau kesempatan hatta ya'uda ila Allah ta'ala wa yatub, sampai supaya mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Lakin Allah ta'ala idza arada ihlaka adh-dhalimin ahlakahum. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan orang-orang zalim, maka Allah langsung saja menghancurkan orang-orang zalim. Limadha ta'ti hadhihi al-ayah? Kenapa datang ayat ini? Karena Allah Ta'ala yuridu an yaqula li rasulih sallallahu alaihi wasallam inna Allah sayakhudhu adh-dhalimin min Quraisy. Karena Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW dan umatnya bahwasanya Allah akan menghukum orang-orang zalim daripada orang-orang kafir Quraisy. Wa anna Allah Ta'ala ahlaka kulla zalimin kafirin mu'anidin lil anbiya'i war rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang zalim, orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَنْصُرَ هَؤُلَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menang atas Allah Subhanahu wa taala. وَلَاحِظْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ. لماذا يقول رَبِّكَ؟ Dan perhatikan, inna batsha rabbik. Sesungguhnya batsha cambuk ya. Al-dar أو الإهلاك الشديد بقوة وسرعة. لماذا قال ربك؟ Kenapa Allah mengatakan Rabbik, Tuhanmu, cambuk hukuman Tuhan? لماذا لم يقل إن بطش الله لشديد؟ Atau kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya hukuman Allah begitu? لماذا قال الرب كتر الرب؟ Kenapa kata Rabb? لأن الرب هو من تركن إليه وتستعين به وتلجأ إليه. Karena Allah Subhanahu wa taala لأن الرب هو من تحتاج إلى نصرته. Karena kata Rabb itu adalah suatu kata yang mana manusia itu membutuhkan kepada pemeliharaannya. فلذلك لم يقل إن بطش الله لشديد. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan inna batshallah lasyadid. كلمة بطش أصلا في اللغة العربية تدل على القوة. Kata batsha di dalam batsha في اللغة العربية تدل على القوة والأخذ بسرعة، العذاب القوي الشديد. Kata batsha rabbika ini di dalam bahasa Arab menunjukkan hukuman yang sangat atau azab yang sangat kuat.
فلذلك كان من الجائز أن يقول إن الله يبطش أو باطش بهم فقط. لكن لماذا يقول لا شديد؟ Nah, di dalam bahasa Arab tuh boleh saja dikatakan seperti ini. Ya, innallaha yabtishu. Sesungguhnya Allah itu pakai fi'il mudhari ya. Allah akan gitu atau Allah sedang mengazab. Tetapi di sini inna batsya. Sesungguhnya pengazaban. Summa ja'at kalimat syadid. Ya. Lalu datang lagi setelahnya kalimat la syadid. Pengazaban benar-benar sangat keras. فكلمة لا شديد أكدت أن العذاب عذاب قوي. Maka kata syadid itu الله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين أنه مهما ترك الكفار الظلمة يوما ما يأخذهم سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala terkadang membiarkan orang-orang zalim, orang-orang kafir dengan tidak menghukumnya. Lalu setelah itu Allah menghukum mereka. لأن الله في الآية التي بعدها karena Allah setelah ayat berikutnya يخبر أنه هو من يبدئ الخلق ويعيده ويبدئ العذاب في الدنيا وفي كذلك في الآخرة. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, maka Allah juga yang menyiapkan hukuman buat mereka. يبدئ العذاب في الدنيا والآخرة. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dan Allah Subhanahu wa taala يخبر في الآية 13 أنه هو من يبدأ العذاب في الدنيا ويعيد العذاب للكافرين في الآخرة. Allah Subhanahu wa taala lah yang memulai azab di dunia dan Allah mengulangi kembali azab itu di akhirat. وأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق في الدنيا ثم سيعيده كذلك عند البعث. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memula penciptaan makhluk di dunia lalu mengulanginya lagi nanti setelah akhir daripada dunia. ثم قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ghafur yani ghafir jami' dhunub ibadi. Ghafur artinya adalah pengampun. Allah Maha Pengampun terhadap segala dosa hamba-hambanya. والودود الذي يحب عباده ويحبه الصالحون من عباده. Dan wadud artinya adalah yang mencintai hamba-hambanya dan yang mencintai hamba-hambanya terutama adalah hamba-hambanya yang merupakan orang-orang soleh. وربما يسأل الإنسان سؤالا. Dan mungkin seorang akan mempunyai sebuah pertanyaan. هل يؤخذ كل ظالم في الدنيا بالعقوبة؟ Apakah semua orang zalim itu akan diazab di dunia? لأن الآية 12 تقول إن بطش ربك لشديد. Karena ayat ke-12 tadi mengatakan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alun lima yurid. في الآية 16 بس يكفي واحد ليس مشكلة. الله سبحانه وتعالى في الآية 16 يقول هو فعال لما يريد. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-16 fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah mau. فربما يأخذ الظالم اليوم. Mungkin Allah bisa menghukum orang-orang zalim pada hari ini. وربما ينصر المسلمين اليوم. Dan mungkin orang muslim pada hari ini bisa mendapatkan kemenangan. وممكن سبحانه وتعالى يأخذ أجساد المسلمين اليوم شهادة في سبيله. Dan mungkin Allah mengambil jasad orang-orang muslimin pada hari ini menjadi
mati syahid. نقول جسد أخذ الله أجسادهم لأن أرواحهم منعمة. Kita mengatakan bahwasanya Allah yang mengambil jasad mereka karena sebenarnya mereka sedang mendapatkan nikmat dari Allah. ثم نقول بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي المؤمنين بالكفار والظالمين. Lalu kita katakan setelah itu, mungkin Allah akan menguji, memberikan bala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang zalim. فأنت لا تسأل لماذا لم يهلك الله الظالمين اليوم. Dan kamu mengatakan pada hari ini, kenapa Allah tidak mengazab orang-orang zalim pada hari ini? لا يجوز لك أن تسأل هذا. Tidak boleh kamu bertanya seperti itu. لا تقل لماذا لم يهلك الله من يسمون بالإسرائيليين. Ya, kenapa Allah tidak menghukum, mengazab orang-orang yang disebut dengan orang Israel pada hari ini? لأن الآية السادسة عشر Karena ayat ke-16 تقول فعال لما يريد. mengatakan fa'alun, Allah bebas melakukan ماذا apapun. يريده سبحانه وتعالى؟ Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? هل يريد إهلاك الظالمين اليوم؟ Apakah Allah ingin menghancurkan orang-orang zalim pada hari ini? أم يريد أن يأخذ أجساد المسلمين اليوم شهادة في سبيله؟ Atau apakah Allah ingin mengambil jasad orang-orang muslimin menjadi mati syahid pada hari ini? أم يريد أن يؤخر النصر عن المسلمين حتى يعودوا لهذا الدين؟ Atau Allah ingin membiarkan dahulu orang-orang zalim itu supaya mereka mau kembali ke agama yang benar ini? أو يريد المسلمين أنفسهم أن يعودوا إلى الله لأن المسلمين بعيدون عن الله؟ Atau kaum muslimin itu sendiri yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala supaya kembali kepada Allah, karena selama ini kaum muslimin ini sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. فلذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang terserah Allah, apa yang Allah mau. الذي نصر المسلمين في بدر هو الذي هزم المسلمين في أحد. Yang menolong orang-orang muslimin di perang Badar itu sebenarnya sama dengan yang menolong orang-orang muslimin di peperangan Uhud. المسلمون في بدر انتصروا. Kaum muslimin di perang Badar menang. من الذي نصرهم؟ Siapa yang menolongnya? الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala. لماذا هزم المسلمين في أحد؟ Lalu kenapa di perang Uhud, di perang berikutnya, perang Uhud, kaum muslimin itu kalah? والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا. Dan Rasulullah SAW sama-sama ada di kedua perang tersebut. حتى يتعلم الناس أن الله فعال لما يريد. Ini supaya manusia ini belajar bahwasanya Allah itu terserahnya mau melakukan apapun yang Allah mau. وأننا لا نفعل ما نريد في الحقيقة. Dan sebenarnya kita ini tidak melakukan mengikut kemauan kita, إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى فعله. kecuali Allah mau. نحن عندنا إرادة. Kita memiliki iradah, kemauan, ولله سبحانه وتعالى إرادة. dan Allah juga memiliki iradah, kemauan. وإرادة العبد لا تكون إلا بعد أن يريد الرب. Dan keinginan, kemauan hamba ini tidak akan terjadi kecuali jika ada keinginan Allah Subhanahu wa taala di situ. فنصرة المسلمين لها أسباب. Maka kemenangan kaum muslimin itu memiliki beberapa sebab. الله سبحانه وتعالى يريد إذا أراد أن ينصر الناس من غير سبب يفعل. Allah Subhanahu wa taala jika ingin kaum muslimin ini menang, tanpa sebab, itu Allah bisa melakukannya. لا. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتصر أعداء الإسلام اليوم فالله سبحانه وتعالى يفعل. Begitu pula jika Allah ingin memenangkan orang-orang kafir, memenangkan musuh-musuh kaum muslimin pada hari ini, maka Allah pun bisa melakukannya. ربما تسأل, mungkin kamu bertanya, لماذا لا ينتصر المسلمون في كل وقت؟ kenapa kaum muslimin tidak selalu menang di setiap waktu?
لو انتصر المسلمون في كل وقت لا يعرف الإنسان قيمة البلاء. Kalaulah orang Islam ini selalu dibuat menang setiap waktu, maka orang Islam ini tidak akan tahu dia harga atau nilai dari sebuah musibah, dari sebuah ujian. وسيدخل الناس في الدين. Lalu orang-orang akan masuk ke dalam agama. ولا يتمايز بين المسلمين وغيرهم حينئذ. Dan tidak dapat dibedakan, ya, tidak dapat dilihat perbedaan antara mana orang-orang yang beriman, mana bukan orang-orang beriman. فتأتي هزيمة المسلمين حتى يميز الله بين الخبيث والطيب. Maka diberikan musibah, ujian itu supaya Allah membedakan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik. ثم تأملوا الآية الخامسة عشر ذو العرش المجيد. Lalu renungkan ayat berikutnya, ayat yang ke-15, Dzul Arsyil Majid. يعني هو سبحانه وتعالى صاحب العرش الكريم. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki arsy yang mulia. وهناك قراءتان المجيد والمجيدي. Dan di sana ada dua qiraat. Yang pertama al-majidu, yang kedua al-majidi. المجيد يعني هو سبحانه وتعالى المجيد الكريم. الله هو الكريم. Kalau al-majidu, maka berarti yang majidu, yang mulia Allah yang mulia. والمجيد العرش هو الكريم. Kalau al-majidi, Dzul Arsyil Majidi, berarti yang mulia adalah arasy yang mulia. فالعرش كريم والله سبحانه وتعالى صاحب العرش كريم. Maka arasy itu mulia dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy juga adalah yang mulia. الآن هناك بعض المعاني الإيمانية. Sekarang di sini ada sebahagian ayat-ayat imaniyah. الآية الرابعة عشر الغفور الودود. Yaitu ayat yang ke-14 Al-Ghafurul Wadud. ربما يسأل الإنسان نفسه سؤالا. Mungkin seorang akan bertanya dirinya sebuah pertanyaan. الله يخبرنا بأنه الودود. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Wadud, Maha Penyayang. الودود هو كثير الحب. Al-Wadud itu artinya katsirul hub, banyak cintanya. إذا لابد لا تنسى الله سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين. Oleh karena itu kamu jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang soleh. ولذلك كل ابتلاء ينزل بالعبد فهو رفعة له. Oleh karena itu semua bala, semua musibah yang turun kepada hamba-hambanya yang soleh itu sebenarnya adalah dalam rangka mengangkat derajat hamba tersebut. إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يرفع قدره. Allah jika ingin mengangkat seseorang hamba, maka Allah akan menurunkan musibah bala kepada hamba tersebut. وكلمة الودود هنا لها معنيان. Dan kata wadud itu memiliki dua makna. هو الذي يحب عباده، هذا المعنى الأول. Yang pertama adalah Allah mencintai hambanya. والمعنى الثاني أن عباده الصالحين يحبونه سبحانه وتعالى. Dan yang kedua bahwasanya hamba-hambanya yang soleh, ini yang Allah cintai, hamba-hambanya yang soleh saja gitu. الصالحون يحبهم الله والصالحون يحبون الله. الله يحب الصالحين، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الصالحون يحبون الله. Yang pertama Allah mencintai orang-orang soleh, dan makna yang kedua orang-orang soleh itu yang mencintai Allah. Itu makna wadud yang kedua. العجيب هنا ليس أننا نحب الله. Yang ajibnya di sini bahwasanya bukan kita yang mencintai Allah. لماذا؟ Kenapa? لأن الإنسان يحب من يحسن إليه والله أحسن إلينا. Karena manusia ini selalu mencintai siapa-siapa yang baik kepada dia saja. والله سبحانه يحسن إلينا. Sementara kan Allah memang sudah berbuat baik selalu kepada kita. لكن هنا العجيب. Tetapi di sini yang mengagumkan adalah أن الله يحبنا. Allah yang mencintai kita. هذا غريب.
Ini sesuatu yang aneh ya. لماذا؟ Kenapa? لأن الله لا يحتاج إلينا. Kan Allah nggak butuh sama kita. Kok bisa mencintai kita? نحتاج إليه سبحانه وتعالى. Kita yang butuh kepada Allah kan? فمحبة الله لعباده فضل على فضل. Maka cintanya Allah kepada hamba itu adalah fadlun ala fadlin, keutamaan di atas keutamaan. وإذا أحب الله عبدا أحبه كل شيء. Dan jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan membuat segala sesuatu mencintai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada ila Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hamba itu. Fayunadi Jibril alaihi salam, ya ahla as-sama'i inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Lalu Jibril pun memanggil seluruh penghuni langit. Lalu Jibril mengatakan, wahai para malaikat, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu, kata Jibril. Fayuhibbuhu ahlus sama'i. Maka seluruh penghuni langit pun mencintai si hamba tersebut. Thumma yunadi ahlus sama'i ahlal ardi inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayudha lahu al-qabulu fil ardi. Lalu penghuni langit ini pun memanggil seluruh penghuni bumi dan mengatakan, wahai para penghuni bumi, Allah Subhanahu wa taala mencintai si hamba ini. Maka seluruh penghuni bumi pun mencintai hamba ini dan semua yang dia pintakan akan dikabulkan. Lakin huna soal. Tetapi di sini ada pertanyaan. Hal mahabbatullah li'abdihi la ta'ni annahu sayubtala fi hadhihi dunya? Apakah dengan adanya cinta Allah kepada seorang hamba itu, lantas seorang hamba itu tidak akan pernah diberi musibah oleh Allah? Hadza 'ala al-'aksi tamaman. Justru sebaliknya. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada si hamba itu, Allah akan selalu menguji hamba itu. Wa kana ashaddan nasi bala'an al-anbiya. Dan adalah yang paling dahsyat balanya, paling keras balanya itu adalah apa yang diterima oleh para rasul. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu yang serupa mereka, lalu yang serupa mereka. طب لماذا يبتلى الناس في الدنيا؟ Baik, kenapa manusia ini selalu diberi musibah oleh Allah? لأنها دنيا. Ya karena ini dunia. نحن لسنا في الجنة. Kita kan tidak tinggal di surga. لا بد أن تبتلى في هذه الدنيا. Di dunia ini kamu harus mendapat musibah. حتى ترتاح في الآخرة. Supaya kamu di akhirat itu bisa istirahat. أما من يريد أن لا يبتلى في الدنيا. Adapun orang-orang yang tidak mau diuji, tidak mau ditimpakan musibah di dunia. هو يريد أن يدخل الجنة الآن. Lalu dia ingin masuk surga pula sekarang. لكن هذا لا يجوز. Itu nggak boleh ya seperti itu. لا بد من الدنيا البلاء والابتلاءات. Di dunia ini kita harus menerima musibah, harus menerima bala. ولذلك Oleh karena itu, إذا نزلت المصائب بالمسلمين, jika ya ditimpa dengan musibah orang-orang muslimin, لا تتعجب. kamu jangan kaget, jangan takjub. إذا لم تنزل المصائب بغير المسلمين لا تتعجب. Begitu juga jika musibah kok tidak diturun-turunkan kepada selain muslimin, juga jangan takjub. لأن العقاب في الآخرة أشد لهم. Karena nanti musibah di akhirat untuk mereka orang-orang kafir itu lebih dahsyat. تكلمنا في المرة السابقة عن مقصد هذه السورة وهدفها. Kita sudah bicara di pertemuan sebelumnya apa maksud dan tujuan dari surat Al-Buruj ini. ما هو مقصودها؟ Apa maksudnya? مقصودها أن الله تعالى محيط بكل شيء قدير على كل شيء سيعذب المكافرين. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah Maha Kuasa juga untuk mengazab
siapapun. وسينصر المؤمنين. Dan begitu juga Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemenangan. إما في الدنيا وإما في الآخرة. Memberikan kemenangan kepada orang-orang muslimin, apakah di dunia ataupun di akhirat. لذلك هنا سؤال. Oleh karena itu di sini ada pertanyaan. هل أتاك حديث الجنود؟ Apakah sudah datang kepadamu cerita tentang al-junud? هذه الآية 17. Itu ayat ke-17. Junud tentara itu. هل يا محمد يا نبينا يا رسولنا علمت خبر الجنود؟ Wahai Muhammad, wahai Rasul kami, wahai Nabi kami, apakah kamu pernah mendengar peristiwa bala tentara? من هم هؤلاء الجنود؟ Siapa bala tentara, siapa ini? الآية التي بعدها فرعون وثمود. Ayat berikutnya ya ke-18, Fir'auna wa Samud. Bala tentaranya Fir'aun dan kaum Samud. هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. لماذا الله سبحانه وتعالى يأتي بقصة فرعون وثمود؟ Kenapa Allah selanjutnya mendatangkan kisah bala tentara Fir'aun dan Samud? لماذا مثلا ليس فرعون وقوم شعيب؟ Kenapa misalkan tidak Allah datangkan saja? Di sini contohnya adalah kaumnya Nabi Shu'aib. لماذا فرعون أصلا هنا؟ Kenapa Fir'aun yang menjadi contoh di sini? كان فرعون عظيما في الدنيا. Karena Fir'aun itu sangat besar di dunia. وعنده جنود كثر. Dan dia mempunyai bala tentara yang banyak. وكان أهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفون قصته. Dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sangat mengetahui kisah mereka ini. وكان قريبا من بلاد العرب. Dan adalah dekat kepada negeri Arab itu. فلذلك يعرفون قصته. Oleh karena itu mereka ahlul kitab mengetahui kisah mereka. وقصة ثمود كذلك. Begitu juga dengan kisah Samud. قوم صالح عليه السلام. Yaitu Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. قريبة أيضا منهم. Juga dekat, ya, tempat tinggal mereka itu dekat dengan ahlul kitab. وكذلك العرب. Dan dekat dengan penduduk Arab. فهي مدينة العلا الآن. Maka sekarang ini namanya itu Madinatul Ula. Madinatul Ula, tempat tinggal kaum Nabi Soleh tadi. هذه موجودة في المملكة العربية السعودية الآن. Nah, ini ada sekarang di negeri kerajaan Arab Saudi sekarang. لماذا قصة فرعون وثمود؟ Kenapa yang disebut di sini adalah kisah Fir'aun dan Samud? لأن الله أهلك قوم فرعون. Karena Allah memusnahkan kaum Fir'aun. وكذلك قوم صالح عليه السلام ثمود. Begitu pula kaum Soleh yaitu Samud. طب لماذا لم يقل ثمود وفرعون؟ Baik, kenapa tidak dibalik ya? Samud wa Fir'aun. لماذا فرعون أول وثمود ثانيا؟ Kenapa Fir'aun yang pertama lalu Samud yang kedua? ثمود هذه قصتهم قبل فرعون. Karena Samud itu periodenya adalah terjadi setelah Fir'aun. طب لماذا جاءت معكوسة؟ Lalu kenapa datang? يعني ثمود قبل قوم فرعون. لماذا جاءت فرعون أول وثمود ثانيا؟ Samud itu periodenya sebelum Fir'aun sebenarnya. Ya, jadi Samud dulu baru Fir'aun tuh waktunya. Tapi kenapa disebut di sini Fir'aun dulu baru Samud? لأن السورة تمشي على الدال. Oh ya. Karena surat ini ya berjalan di akhir-akhirnya itu adalah huruf dal semua. الآية 12. Ayat ke-12 شديد دال. huruf dal. يعيد 13. Ya. ودود 14. المجيد 15. يريد 16. الجنود 17. دي 18 Samud. وثمود. لم يقل وثمود وفرعون. Ya Allah tidak mengatakan wa Samud wa Fir'aun. Jadi Allah mengatakan Fir'auna wa Samud. Jadi kan supaya semuanya itu huruf dal itu serasi dia. فحتى يسير على نظام واحد في السورة. Supaya surat ini berjalan di dalam peraturan yang sama di akhir suratnya. ولماذا لم يأتي حرف النون أيضا؟ Lalu kenapa datang nun saja? نعم. Lalu datang huruf nun juga. لماذا لم يأتي في الآخر؟ Kenapa tidak datang huruf nun itu di akhir? لأن حرف الدال فيه صفة الشدة. Karena sifat dal itu
memiliki sifat yang keras. الشدة والجهر. Keras, jahar keras juga. الصوت عالي. Suara yang tinggi. فهذا يناسب العذاب. Maka ini cocok gitu, untuk menceritakan azab. طيب ربما لم تأتي قصة قوم آخرين مثل عاد شعيب. Dan mungkin ya orang kan bertanya, kok nggak disebut juga kisah yang lain seperti kisah Ad ya, kaum Ad, lalu kaum Samud, Syuaib ya. لماذا هؤلاء؟ Kenapa yang disebut mesti mereka, Fir'aun wa Samud? هؤلاء مشهورون. Ya. Sementara ya, kaumnya Syuaib juga kan masyhur, terkenal. هؤلاء مشهورون أكثر من شعيب Karena Fir'aun وثمود dan Samud ini lebih masyhur, lebih terkenal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu an yaqul li haula alladhina 'azzabu al-muslimina fi surah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada mereka ya, yang telah mengazab, yang telah menyakiti kaum muslimin, alladhina qatalu an-nasa wa hafaru lahum al-akhadid, yang telah membunuhi manusia, yang telah membuatkan lubang untuk mereka lalu mencampakkan manusia ini ke dalam lubang-lubang tersebut. هذا الذي فعلتموه سنعاقبكم عليه كما فعلنا مع فرعون وثمود وهذا تهديد لقريش. Apa-apa yang telah kamu lakukan wahai orang-orang yang membunuhi manusia, kaum muslimin, orang-orang beriman, lalu mencampakkan mereka ke dalam lubang kemarin itu, ya, ini akan diazab oleh Allah perbuatan kamu, sebagaimana Allah mengazab perbuatan Fir'aun dan Samud. Dan ini menjadi peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy, hatta yakhafu min nuzulil azabi, supaya mereka itu takut atas turunnya azab dari Allah Ta'ala. Liannahum fi hadzal waqti kanu yudayyiquna al-muslimina. Karena mereka di waktu diturunkan surat ini, mereka itu sedang mengembargo kaum muslimin. Wa yu'dzuna al-muslimina idza'an shadidan. Dan mereka menyakiti kaum muslimin dengan sangat azab yang sangat menyakitkan. Rubbama yas'alu insan su'alan. Mungkin orang-orang akan bertanya, limadza kuffaru Quraisy kanu mukadzibin? Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu disebut dengan mukadzibin, pendusta? لماذا دائما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa mereka selalu mendustai nabi-nabi Allah? هذه الآية تجيب. Ayat ini menjawab. تقول هم أصلا يعرفون هذه القصص. Mereka pada dasarnya mengetahui kisah ini. قصة فرعون وثمود. Ya, maksudnya kafir Quraisy saja. Mengetahui kisah ini, itu kisah Fir'aun dan kisah Samud. ويعرفون أن الله أهلك المكذبين. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah telah memusnahkan orang-orang yang mendustai. لكنهم يكذبون هوى. Tetapi mereka mendustai karena hawa nafsu mereka. هم يعلمون الحق. Mereka ini sudah mengetahui kebenaran. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mereka mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكنهم يكذبون. Tetapi mereka tetap mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. اتباعا للهوى. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. ربما يسأل إنسان هنا. Mungkin orang akan bertanya di sini. الله سبحانه وتعالى يقول بل الذين كفروا في تكذيب. لماذا لم يقل بل الذين كفروا مكذبون يكذبون؟ Orang akan bertanya di ayat ini, balil ladzina kafaru fi takdzib, ayatnya. Kenapa enggak begini saja ayatnya? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Jadi atau mukadzibun. Atau balil ladzina kafaru mukadzibun. Kalau di Indonesia kan itu, kalau ini tetapi orang-orang kafir fi takdzib. Di dalam kedustaan. نعم. نحن سنشرح الآن. الآن هذا الماء أين؟ Ini air ini di mana? في الداخل. Ada di dalam. وهذه الزجاجة أين؟ Dan ini botolnya ada di mana? تحيط بالماء من كل مكان. Melingkupi, mengelilingi air di segala sisinya. فكأن الكافرين هنا في الداخل. Nah, seolah-olah orang kafir itu ada di dalam botol itu. والتكذيب حولهم من كل مكان. Dan
kedustaan itu ada di sekeliling mereka di setiap sisinya. فكل أفعالهم مليئة بالتكذيب. Maka semua perbuatan mereka itu selalu dipenuhi dengan kedustaan. كل تصرفاتهم مليئة بالتكذيب. Semua perbuatan mereka itu melimpah dengan kedustaan. هم في داخل التكذيب. Mereka di dalam itu sudah berdusta. فكل لحظة فيها تكذيب. Setiap menit mereka itu berdusta. لذلك لا تتعجب. Oleh karena itu kamu jangan heran. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تتعجب. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, kamu jangan kaget. كل لحظة سيعملون فيها تكذيبا. Semua detik yang mereka lakukan itu isinya kebohongan. لأنهم يعيشون داخل التكذيب. Karena mereka hidup memang di dalam tempat kebohongan. في تكذيب. Fi takdzibin. لماذا التنوين؟ Kenapa ada tanwin di situ? التنوين هنا للتعظيم. Tanwin itu berfungsi untuk membesarkan. في تكذيب كبير. Di dalam kedustaan yang besar sekali. والله من ورائهم محيط. Dan wallahu mi waraihim muhit. في الآية 20 Ayat 20. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi ya segala sesuatu. يعلم ما يفعله الكافرون. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. سيعاقبهم عليه. Allah akan menghukum mereka. لا يستطيعون الهروب منه. Mereka orang-orang kafir tidak akan bisa lari daripada Allah. فمن يهرب من ملك الله. Maka siapa yang bisa lari dari kerajaan Allah? هذه الأرض أرضه. Bumi ini bumi Allah. وسماؤه. Dan langit juga. ونحن بينهما. Dan kita berada di antara keduanya. فلا نستطيع أن نهرب منه سبحانه وتعالى نحن في ملكه. Maka kita ini tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. هم يكذبون. Mereka mendustai بالنبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam الذي جاء بالقرآن الشريف yang الكريم. telah mendatangkan Al-Qur'an Al-Karim. لذلك جاءت الآية Oleh karena itu datang ayat ke-21. بل هو قرآن مجيد. Bal huwa Qur'anun Majid. القرآن العظيم هذا شريف كريم. Al-Quranul Azim, Al-Quran yang besar. Ini adalah Quran yang mulia. هؤلاء يكذبون بالقرآن المجيد. Orang-orang kafir itu telah mengingkari, mendustai Al-Quranul Majid. لكن القرآن شريف كريم. Tetapi Al-Quran itu adalah mulia dan tinggi. لا يحتاج لأحد. Tidak membutuhkan Al-Quran itu kepada الله siapapun. سبحانه وتعالى كتبه في لوح عنده. Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam papan mahfuznya di sisinya. هذا اللوح المحفوظ. Ini namanya disebut Lauhun Mahfuz. كتاب فيه كل شيء. Yaitu sebuah kitab yang telah ditulis di dalamnya segala sesuatu. إذا أردت أن تمشي من أول هذا الكتاب إلى آخره 100 عام. Jika kamu berlari dari awalnya sampai akhir daripada kitab itu, maka jaraknya adalah 100 tahun. 100 عام. مسيرة 100 عام. Perjalanan selama 100 tahun. فهو كتاب عظيم. Maka itu adalah sebuah kitab yang besar. طيب هذه السورة الكريمة تقول في لوح محفوظ. Surat yang mulia ini mengatakan fi lauhin mahfuzin. وفي القراءة الأخرى في لوح محفوظ. Dan di dalam qiraat yang lain disebut fi lauhin mahfuzun. فاللوح محفوظ. Maka lauh mahfuzin, كلمة محفوظ صفة للوح. kalau mahfuzin berarti mahfuzin itu menjadi sifat untuk lauh. الكتاب محفوظ لا يستطيع أحد أن يغير فيه شيئا. Artinya adalah kitabnya yang mahfuz. Mahfuz itu terjaga, maka tiada yang dapat يغير فيه شيء. tidak ada yang dapat merubahnya. أو ينقص منه شيئا. Atau yang dapat mengurangi sesuatu daripada kitab Lauh Mahfuz tadi. قراءة الأخرى محفوظ. Lalu qiraat yang lain mahfuzun. بل هو قرآن مجيد محفوظ. Bal huwa berarti itu adalah sambungan dari bal huwa Qur'anun majidun mahfuzun. وهذه فائدة القراءات. Maka ini adalah أنها تعطي معنيين.
هذه صفة لمجيد. Maka ini kalau dia mahfuzun itu menjadi sifat bagi majid. Berarti yang mahfuz itu Al-Qur'annya gitu. Qur'anun syarifun Quran mahfuzun syarif, mulia, mahfuzun terjaga begitu. Wa al-lawh kadzalika mahfuz. Begitu juga nanti lauh mahfuz, kitab yang di sana itu juga terjaga. Maka ringkasan, rangkuman daripada kajian pada hari ini, haula'il qaum adh-dhalimun, mereka kaum yang zalim ini, ahlakul mu'minin, yang telah membunuh kaum muslimin, lakinnal muslima la yakhsaru illa al-jasad, tetapi kaum muslimin ini tidak ada kerugian sedikit pun, kecuali hanya jasad mereka saja yang rugi. Al-fawz al-haqiqi, kemenangan yang hakiki, an yanala al-muslimu ash-shahadata fi sabilillah, seorang muslim itu mendapatkan mati syahid di sisi Allah. Li'annahu sayakhudhu ar-ruha wal jasad ba'da dhalik. Karena toh Allah juga memang akan mengambil ruh dan jasad manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala sayu'tihi ruhan afdala wa akrama wa ashraf wa kadzalika jasadan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka yang mati syahid itu ruh yang lebih mulia, ruh yang lebih tinggi. Begitu juga nanti Allah akan memberikan mereka jasad yang lebih mulia, jasad yang lebih tinggi. Allahu dzakara al-mukadzibin, Allah telah menyebut orang-orang yang mendustai, wa 'aqibat al-mukadzibin, dan hukuman bagi para pendusta, wa 'allamana an nasbir, dan mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Lianna Allah fa'alun lima yurid. Karena Allah adalah fa'alun lima yurid, melakukan apapun yang Allah mau. Haula'il mukadzibun, mereka orang-orang yang pendusta itu yukadzibuna ittiba'an lil hawa, mendustai Nabi karena mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Lakinna Allah Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hafizun lidinihi, selalu menjaga agamanya, yahfazu Qur'anahu, menjaga Qur'annya, wa sayahfazu ibadahu as-salihin, dan menjaga hamba-hambanya yang saleh, hatta tatimma hadhihi ad-da'watul karimah, sampai menjadi sempurna dakwah yang mulia ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.